Wahyu pasal 15 ayat 1-8. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu 12 Maret tahun 2023, merupakan lanjutan dari pemberitaan firman minggu lalu pada tanggal 5 Maret 2023. Kalau pada minggu lalu, Rasul Yohanes waktu itu di Pulau Patmos diperlihatkan oleh Tuhan Yesus pewahyuan tentang anak domba, yaitu Tuhan Yesus melakukan penuaian. Artinya Tuhan menerima roh-roh orang yang mati karena disiksa pada masa kesusahan besar, yaitu orang-orang percaya yang tidak mengalami pengangkatan ya, tetapi mereka tidak mau menyangkal imannya sekalipun mengalami intimidasi, mengalami penekanan yang luar biasa, bahkan aniaya, bahkan sampai mati, dibunuh karena mereka tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Padahal masa itu adalah di masa 7 tahun kesusahan besar, di mana pada waktu itu yang disebut antikris sedang memerintah. Jadi semua orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan beriman Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, akan dipaksa, akan disiksa, bahkan dibunuh kalau tidak mau menyangkal. Jadi oleh sebab itu pada pembacaan sebelumnya minggu lalu, Rasul Yohanes diperlihatkan Tuhan Yesus sedang menyabit untuk menuai jiwa-jiwa. Inilah jiwa-jiwa yang tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, itu akan ditolong Tuhan, dibawa ke sorga, dan mereka tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga. Ya, itu yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan orang-orang yang mati dalam masa penganiayaan itu, dalam 7 tahun kesusahan besar, itulah yang dilihat Rasul Yohanes sedang berdiri di suatu lautan yang seperti kaca dan berapi-api. Dan orang-orang itu siapa? Orang-orang itulah yang tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus,
dari segala bangsa. Ada juga yang ada di Israel, dan mereka akan ditekan oleh antikris supaya menyembah antikris, bukan lagi menyembah Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian, banyak orang-orang yang mati pada zaman 3,5 tahun terakhir masa antikris. Kan masa antikris itu 7 tahun ya. 3,5 tahun pertama dia mengambil hati orang di dunia supaya mengikuti dia. Di 3,5 tahun kedua, di situ dia menunjukkan kuasanya, dia menganiaya supaya orang menyembah dia sebagai Tuhan, dan dia membuat patung supaya disembah. Dan inilah orang-orang yang dilihat Rasul Yohanes sedang berdiri di lautan kaca yang berapi-api. Lautan kaca berapi-api itu berarti masa kesusahan yang dilalui oleh orang-orang yang tetap setia percaya Tuhan. Baik itu dari bangsa Israel sendiri maupun dari bangsa-bangsa lain, termasuk misalnya dari Indonesia ya. Jadi itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes, orang-orang itu yang Tuhan sudah angkat ke sorga setelah mereka mati secara martir atau sebagai syuhada, mereka diterima di sorga, dan mereka dilihat oleh Rasul Yohanes sedang menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah, yaitu yang kita tadi baca. Ini adalah nyanyian anak domba Allah, yaitu besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Allah yang adil dan benar segala jalanmu. Jadi engkaulah raja atas segala bangsa. Sebenarnya lagu ini kita perlu pelajari ya, meskipun iramanya kita tidak tahu, karena ini adalah nyanyian anak domba. Apa itu nyanyian anak domba? Karena yang dilihat Rasul Yohanes ada 2 lagu. Lagu nyanyian Musa. Nyanyian Musa itu adalah nyanyian orang-orang Israel yang tetap percaya Tuhan, sehingga mereka dianiaya sampai mati dan naik ke surga, masuk surga. Nyanyian anak domba itu yang dinyanyikan oleh orang-orang bukan Israel, non-Israel. Mereka menyanyi untuk memuji Tuhan Yesus, yaitu Raja atas segala raja yang layak disembah oleh semua suku bangsa. Jadi lagu nyanyian anak domba ini ada lagunya kita. Artinya yang bukan bangsa Israel tetapi setia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Rasul Yohanes diperlihatkan ada seorang itu malaikat ya, membuka bait suci. Jadi di sorga ada bait suci juga ya. Dan Rasul Yohanes melihat ada 7 malaikat yang berpakaian lenan putih bersih, berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kemudian ada 4 makhluk ya, itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Ada 4 makhluk ditulis di sini, memberikan salah satu makhluk ya. Jadi dari 4 itu ada yang mukanya kayak singa, ada kayak domba, kayak manusia. Itu adalah malaikat-malaikat yang menjaga takhta Allah ya. Jadi salah satu 4 makhluk ini memberikan kepada 7 malaikat tadi cawan yang terbuat dari emas. Cawan itu adalah berisi murka Allah ya. Dan bait suci yang dilihat itu ada asap di dalamnya. Apa artinya? Doa-doa orang percaya, termasuk doa-doa kita, itu akan naik seperti asap di sorga, ke sorga, dan masuk ke bait suci tempat Tuhan Yesus memerintah. Jadi apa makna dari pemberitaan firman ini? Yaitu pertama, marilah kita hidup kudus dan benar sesuai dengan apa perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab, dan kita minta tuntunan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga kita hidup
sebagai calon-calon mempelai Tuhan Yesus. Hidup benar, dan kita tetap, khususnya Warlot ya, tetap setia bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama yang memerlukan pertolongan Tuhan melalui kita, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan atau rapture, banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami pengangkatan, termasuk kita, ya. Inilah makna dari firman Tuhan. Marilah kita rajin berdoa setiap hari, rajin baca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan firman-Nya, dan kita tetap taat dan setia melakukan amanat agung, yaitu tetap bersaksi, melayani Tuhan dan sesama sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikianlah arti firman Tuhan pada hari ini, dan nanti akan dilengkapi lagi oleh Oma Pala. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman Warlot. Kita jumpa lagi pada hari Minggu ini. Saya menambahkan apa yang Bapak sudah katakan tadi, bahwa kita tiba pada Wahyu Wahyu pasal 15. Ya, pasal 15 ini saya tidak ulangi karena Opa sudah katakan tadi tahap-tahapan, tapi yang saya mau tambahkan sedikit pertanyaan bagi kita dan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman, apakah Wahyu 15 ini yang diterangkan tadi kita ada di masa itu apa tidak? Ya. Ini masa waktu itu kita sudah mengalami rapture. Ya, kita setelah kita ikuti minggu lalu bahwa rapture itu adalah bagian dari Tuhan memilih orang-orang yang patut dipilih atau layak untuk rapture. Saya percaya kita semua, Bapak Ibu di rumah, teman-teman Warlot, menginginkan hal itu. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya melalui program yang Tuhan buat untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk apa yang Tuhan nilai kehidupan kita, Dia yang berotoritas. Dan Wahyu 15 hari ini itu dikatakan bagi orang-orang yang waktu rapture tidak mengalami rapture. Ya, di Wahyu 15 yang Bapak terangkan tadi itu orang yang tertinggal. Tapi saya mau katakan kita memang membacanya itu indah. Ya, hasil dari mereka dalam pengujian setelah mereka tidak rapture tapi tertinggal, itu ada ujian. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman Warlot, saya sangat mengharapkan dan sangat rindu jangan kita tertinggal. Memang apa yang kita baca itu hadiah, ya, keteguhan iman-iman anak-anak Tuhan. Saat itu mereka tertinggal, mereka itu harus lewati hal-hal. Saya tidak menjelaskan satu persatu, ya, itu bisa tapi panjang, itu tekanannya, ya. Saya percaya ada juga film yang sudah mengatakan, saya lupa judulnya, di situ ditunjukkan bagaimana kalau kita tertinggal, itu penderitaannya di atas penderitaan. Sekarang ini saja kita melalui satu penderitaan, hampir-hampir kita tidak mampu. Jadi Tuhan katakan masa yang sekarang ini adalah masa bagi kita untuk kita menguji hidup kita, menguji diri kita, untuk kita layak untuk Tuhan mengangkat kita atau ada pengangkatan, yaitu rapture. Tetapi yang tertinggal ini saya sangat harapkan jangan kita ada di situ. Kita memang melihat sekali lagi pembacaan hari ini enak, Tuhan tetap menilai. Tapi Bapak Ibu di rumah, saya ulang-ulang, jangan kita tertinggal. Penderitaannya itu luar biasa, ya. Jadi ini pernyataan Tuhan.
pada pembacaan kita bahwa kita tahan uji waktu kita tertinggal, kita tetap mempertahankan iman kita pada Tuhan walaupun penderitaan sangat menderita saat itu. Kita dikejar, siapa yang percaya Tuhan itu dikejar Bapak Ibu, dan dikejar bukan apa? Untuk dibunuh. Kita susah, bahkan kalau sekarang kita bisa lihat sedikit sulit membedakan antara anak Tuhan dan Tuhan, kecuali kita peka dengan roh dan kita sendiri untuk mempersiapkan diri mempertahankan kehidupan kita dengan Tuhan, ya. Tapi waktu itu sangat berbeda, karena perbedaan itu iblis tahu siapa yang percaya. Mereka punya juga kuasa, ya. Tapi kita yang percaya Tuhan, kita dikejar. Tuhan tetap lindungi, tetapi waktu itu sudah tidak ada Roh Kudus. Itu kita sendiri, ya, yang mengetahui Tuhan. Kita sendiri yang membawa iman kita, ya. Kalau kita kuat, inilah hasil yang kita baca. Bagaimana mereka memuji Tuhan, ya, mengatakan pujian bahwa bagaimana mereka dimenangkan oleh Tuhan, diberi hadiah. Itu yang tadi Opa baca, ya. Jadi saya harap Bapak Ibu, teman-teman di rumah, mari kita tetap di dalam Tuhan, tetap mempertahankan kehidupan kita dengan Tuhan, walaupun mungkin ada yang sadar ada hal-hal yang tidak layak, tapi berusahalah kepada Tuhan untuk kita, Tuhan tetap menjaga kita, tetap kita jalan dalam koridor Tuhan. Tuhan menilai itu. Tuhan tidak melihat, Tuhan tahu kita tidak sempurna, ya. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi yang Tuhan nilai adalah apakah engkau mau. Pengakuan itu yang menjadi titik tolak Tuhan membantu kita. Aku mau Tuhan, apa yang engkau tetap bimbing kehidupanku tetap di dalam Tuhan. Walaupun kita sadar manusia kita, tapi kalau kita sadar kita berjuang dan Tuhan datang untuk menyempurnakan. Nah, di sini Tuhan akan melihat semua itu. Apalagi tetap kita kembali pembacaan hari ini, waktu kita tertinggal. Lebih berat Bapak Ibu, teman-teman di rumah. Dan yang berikutnya adalah bagaimana 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Itu juga Tuhan sudah sediakan, ya. Yang kita baca itu sudah Tuhan angkat, tapi yang Tuhan akan segala penderitaan, segala yang kita baca 7 cawan murka Allah, itu Tuhan yang siapkan. Tuhan dengan kemarahannya sudah siapkan, ya. Tuhan sudah tahu apa yang aku harus berikan pada orang-orang yang durhaka, yang jahat, ya. Bukan iblis. Di sini kemarahan Tuhan, Tuhan yang lakukan, Tuhan yang sediakan, ya. Memang kita tidak di dalam firman Tuhan tidak tahu kejahatan. Tuhan tidak pernah siapkan kejahatan bagi penciptanya, tapi itu karya iblis. Tapi akhir zaman Tuhan yang ambil semuanya, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang melakukan. Yang Tuhan lakukan itu cawan. Itu saya tidak kupas satu persatu, tapi bagaimana tadi Opa baca, ya. Tuhan yang berotoritas, bukan lagi iblis. Ya, saya ulang-ulang. Jadi Tuhan yang menguasai bumi ini, Tuhan yang atur semuanya baik dan buruk. Ya. Tuhan tidak membuat keburukan karena Tuhan tidak tahu, tidak pernah menciptakan keburukan, kejahatan. Saya ulang-ulang, Tuhan hanya tahu menciptakan berkat bagi anak-anaknya. Tapi pada akhirnya yang kita baca 7 cawan murka Allah, itu Tuhan yang melakukan, ya. Tuhan yang sediakan dengan 7 cawan. Kita akan kupas sesudah mungkin minggu-minggu depan Opa akan berikan penjelasan.
Tapi yang hari ini, mari kita lihat apa yang Tuhan berkat dan segala hasil dari ketidaktaatan manusia. Tuhan yang berotoritas. Kita pilih yang mana, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman warot. Biarlah apa yang kita bawakan firman hari ini itu tetap menjadi pilihan untuk kita. Kita pilih yang mana. Tetapi saya sarankan tetaplah hidup di dalam Tuhan, minta kepekaan dengan Roh Kudus, dan hiduplah kudus. Tuhan akan tetap membimbing kita sampai pada akhirnya. Hanya ini saya tambahkan, hanya untuk melengkapi bahwa Tuhan tetap mengasihi kita sebagai anak-anaknya dan menyediakan berkat-berkat karena ketaatan kita. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Tuhan memberkati Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari tim Warlot. Biarlah apa yang saya bawakan ini dengan Opa itu juga akan diteruskan Bapak Ibu di rumah, teman-teman sekalian tim Warlot, tetap memelihara, membaca firman dan menyelidiki firman. Kiranya Tuhan yang melalui kuasa Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudusnya akan memberikan pencerahan yang lebih lagi, karena kita rindu mengikuti, mencari Dia. Tuhan memberkati. Amin.